Anda kembali di Ayu Semalam pemirsa, kepergok warga saat mencuri komplotan pelaku pencurian sepeda motor mengumbar tembakan di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Dari 4 peluru yang dilepaskan pelaku, 1 diantaranya mengenai perut pemilik sepeda motor. CCTV merekam aksi saat 2 dari 3 komplotan pencuri menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di Gang Merpati 4 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang sudah dijebol kuncinya, pemilik motor langsung berteriak dan mengejar. Situasi ini membuat pelaku panik hingga melepaskan tembakan ke udara. Namun tindakan ini malah memancing emosi warga sehingga warga berusaha mengejar pelaku hingga pelaku kembali melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut sebelah kiri pemilik sepeda motor. Sebagian warga langsung menolong korban sementara sebagian lainnya terus mengejar pelaku. Meski aksi pencurian berhasil digagalkan, namun seluruh pelaku berhasil melarikan diri. Karena istrinya si korban jatuh, akhirnya si korban keluar dari rumahnya ngejar itu maling, kira-kira 7 meter lah, dikasih peringatan, ternyata nggak mengganggu bis korban, 2 kali baru dihantam, kena perutnya, sungkur tuh jatuh. Usai insiden terjadi, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet langsung melakukan olah TKP dan menyita 3 selongsong peluru serta 1 kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat. Jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat. Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya, gitu ya. Misalnya contohnya kami sebagai si termohon, gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku, dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi. Yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Warga Bekasi dihebohkan dengan bau misterius. iNews Malam akan segera kembali.